Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Pertama izinkan saya mengucapkan selamat dan sukses pada anggota Dewan Pengurus Pusat Hipakat atas penyelenggaraan acara Musyawarah Nasional tahun 2022. Pandemi COVID-19 telah lama atau telah lebih dari 2 tahun berada di Indonesia. Tapi berkat kerja keras kita semua, situasi pandemi ini dapat menjadi lebih terkendali dibandingkan saat awal kita berhadapan dengan virus ini. Berkat penanganan pandemi yang baik, pemulihan ekonomi berjalan dengan kuat dan cepat. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tumbuh positif sejak kuartal 1 2021. Di kuartal 2 2022 sendiri, perekonomian Indonesia tumbuh di angka 5,4%. Indeks PMI manufaktur juga menunjukkan bahwa industri melanjutkan ekspansi selama 12 bulan berturut-turut. Ekspor Indonesia juga menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Pada bulan Juli 2022, ekspor kita tumbuh 32% year on year, lebih tinggi dari negara tetangga dan negara industri lain seperti China, Vietnam, dan Korea Selatan. Dari sisi investasi, realisasi PMA dan PMD Indonesia tercatat tumbuh 35% year on year di kuartal 2 2022. Realisasi investasi Indonesia pada dasarnya selalu menunjukkan performa yang baik, bahkan saat pandemi sekalipun. Target investasi sebesar 817 triliun dan 900 triliun untuk tahun 2022 dan 2021 dapat dipenuhi. Dan saya pun yakin target investasi 1.200 triliun untuk tahun ini itu pun akan dapat kita capai. Tingginya realisasi investasi tidak dapat dilepaskan dari sukses kita bersama melakukan hilirisasi sumber daya alam, khususnya mineral nikel di Indonesia. Hilirisasi tidak hanya memberikan nilai tambah terhadap perekonomian Indonesia, namun juga menciptakan pemerataan. Hal ini dapat dilihat dari share PMI yang semakin menurun di Pulau Jawa dan meningkat wilayah lain khususnya Indonesia Timur. Selain itu, perkembangan proyek strategis nasional juga menjadi pendorong investasi khususnya berasal dari dalam negeri atau PMDN. Tahun 2021 terdapat 24 PSN yang diselesaikan dengan total nilai investasi 125 triliun. Beberapa contoh proyek tersebut antara lain pembangunan bendungan dan jalan tol di beberapa wilayah, pembangunan kereta api, akses bandara baru Jakarta Kulon Progo, dan pengembangan kawasan industri Morowali. Ini menunjukkan bahwa investasi juga berperan dalam meningkatkan konektivitas dan kemandirian ekonomi dan khususnya daerah di Pulau Jawa. Saudara sekalian yang saya hormati, ke depan pemerintah akan terus mengejar menyelesaikan PSN yang sampai saat ini belum selesai. Selain itu, fokus pemerintah selanjutnya adalah melanjutkan hilirisasi SDA, pengembangan industri baterai lithium untuk bahan bakar kendaraan listrik, serta menurunkan emisi karbon dan memperkuat sektor kesehatan Indonesia. Selama ini hilirisasi nikel itu masih sangat terfokus pada produksi besi dan baja. Hilirisasi yang dilakukan telah meningkatkan ekspor besi baja Indonesia ke dunia sehingga hampir 20 kali lipat di tahun 2021. Nilai ekspor baja pada waktu itu ada hampir 21 miliar dolar. Kedepan pemerintah akan mendorong pengembangan nikel untuk mendukung industri baterai di Indonesia. Beberapa perusahaan telah berkomitmen untuk mengembangkan rantai pasokan baterai EV, diantaranya LG dan CATL. Kerjasama dengan pemain-pemain besar industri baterai dunia ini diharapkan mampu mempercepat pengembangan industri baterai di Indonesia. Upaya hilirisasi selanjutnya akan diteruskan ke produk ekspor utama Indonesia lainnya. Ke depan, Kalimantan Utara akan berperan sebagai game changer baru, seiring dengan berlangsungnya proses hilirisasi rantai pasok petrokimia dan EV. Beberapa investor sudah berinvestasi di Kalimantan Utara karena komoditas yang tersedia, luas lahan yang luas, keberadaan sungai-sungai yang berpotensi menjadi pembangkit listrik tenaga air. Keberadaan kawasan industri Kalimantan Utara akan semakin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia serius membangun masa depan industri yang lebih hijau, rendah karbon, dan patuh terhadap penerapan ESG. Hilirisasi memungkinkan Indonesia untuk dapat tumbuh menjadi negara maju di tahun 2045. PDB per kapita Indonesia diestimasikan $10.000 lebih, dan juga PDB kita akan lebih dari 3 triliun dalam 1 dekade ke depan ini. Ke depan, komitmen Indonesia mengatasi permasalahan perubahan iklim juga akan tercermin dalam arah dan kebijakan investasi.
Indonesia telah menerapkan target penurunan emisi dan net zero emission pada 2060, dan untuk mencapai target tersebut secara bertahap kita akan beralih pembangkit listrik berbahan batu bara dan ke energi terbarukan. Dan Indonesia juga akan banyak nanti menggunakan sepeda motor listrik dan mobil listrik yang akan kita mulai juga di tahun ini. Indonesia sangat beruntung karena memiliki potensi energi baru dan terbarukan yang melimpah dan tersebar merata di seluruh Indonesia. Total potensi dari EBT diperkirakan mencapai 437 gigawatt, namun hingga saat ini pemanfaatannya baru 2,5%. Sehingga kerjasama kita untuk investasi sangat penting. Hadirin yang saya hormati, saya tidak berpanjang lebar, saya ingin menyampaikan apapun yang mau kita kerjakan untuk negeri ini, itu berangkat daripada persatuan dan kesatuan. Kalau kita semua kompak, semua kita padu, tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan. Oleh karena itu saya ajak Hipakat untuk membawa persatuan kesatuan di Republik kita yang tercinta ini. Jangan kita mau dipecah-pecah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Indonesia hebat, Indonesia akan lebih maju lagi ke depan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.